linear itu sistem persamaan linear itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu konsisten dan tidak konsisten. Maksudnya konsisten apa? Artinya punya penyelesaian. Nah, biasanya untuk SPL ini disebut disebut konsisten apabila kan ada jumlah konstanta atau jumlah parameter itu jumlahnya itu harus lebih dari sama dengan jumlah parameter untuk jumlah persamaannya. Sedangkan untuk yang inkonsisten itu di bawahnya. Jadi kalau ada di bawahnya itu bisa disebut juga inkonsisten. Untuk yang konsisten ini harus apa namanya lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini kalau misalkan mau solusinya tunggal, itu jumlah parameter itu harus sama dengan jumlah jumlah persamaannya. Jadi misalkan parameternya ada X, Y, Z, berarti jumlah persamaannya minimal ada 3. Kemudian untuk misalkan contoh yang solusi banyak itu disebut juga solusi yang tidak unik ya teman-teman. Nah itu contohnya misalkan parameternya ada X, Y, Z, tapi persamaannya mungkin ada 6, ada 7, 8, dan 9. Nah, sebenarnya sebelum ini juga ada persamaan dependen dan independen, yang mana kalau eh, yang bisa diselesaikan dalam solusi tunggal itu apabila misalkan tiga persamaan itu, misalkan tadi X, Y, Z, itu tiga persamaannya itu bersifat independen. Kalau misalkan ada dua yang dependen ya, itu juga solusinya tidak akan tunggal, itu solusinya juga akan banyak, bahkan bisa menjadi tidak konsisten. Nah, jadi kalau misalkan menyelesaikan persamaan linear biasa, sistem persamaan linear biasa itu pastinya akan ada kesulitan dan pasti butuh banyak persamaan gitu. Jadi kita harus menentukan mana yang dependen, mana yang independen, mana yang inkonsisten, seperti itu. Nah, di sini juga ada persamaan nonlinier. Nah, kenapa kita harus mempelajari persamaan nonlinier? Nah, karena di geodesi sendiri itu kita tidak hanya mengukur satuan panjang saja, tapi kita juga mengukur satuan-satuan lainnya seperti satuan sudut, yaitu sebenarnya sudut nggak punya satuan ya. Contohnya seperti ya tadi ya sudut. Nah, sudut itu kan eh, kalau dalam perhitungan matematika pasti membutuhkan fungsi-fungsi yang nonlinier seperti sin, tan, dan sin, tan, cos sebagainya. Nah, oleh karena itu persamaan nonlinier ini perlu untuk dilinearisasikan menggunakan deret Taylor. Teman-teman ingat-ingat lagi pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas deret Taylor. Mungkin teman-teman mau lebih rincinya lagi bisa um, lihat lagi catatan teman-teman selama tutor-tutor sebelumnya. Nah, di sini kalau misalkan persamaan non-linear, pastinya kita perlu nilai pendekatan. Nah, untuk cara mendapatkan nilai pendekatan itu bisa dengan cara grafis maupun numeris. Nah, kalau biasanya kita sih dalam perjalanan biasanya kita menggunakan cara numeris ini karena lebih mudah karena eh, kalau misalkan cara grafis ini teman-teman harus punya misalkan penggambarannya yang hampir mirip sebetulnya dengan keadaan sebenarnya atau bisa dengan skala yang mirip lah seperti itu. Nah, kemudian persamaan nonlinier pastinya tidak akan menghasilkan nilai yang apa ya namanya sama persis pada nilai sebenarnya. Pasti akan terus mengandung kesalahan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan iterasi atau dihitung berkali-kali. Jadi setelah persamaan-persamaan itu dicari nilai uniknya itu nanti akan digunakan untuk iterasi selanjutnya, seperti itu. Nah, ini ada contohnya persamaan yang membentuk hubungan antara sudut dan jarak dengan koordinat titik-titik estimasi. Nah, kenapa di sini ada hubungan sudut dan jarak? Nah, seperti yang teman-teman tahu, aduh maaf. Oke, aku sambil coret-coret. Oke, seperti yang teman-teman tahu, eh, apabila misalkan diketahui ada sudut dan jarak, pastinya nanti ada persamaan nonlinear. Biasanya sudut ini itu kita kenalnya itu biasanya diketahui dalam bentuk azimut ya.
azimut. Kalau jarak mah jarak aja gitu ya. Nah, di mana teman-teman jangan lupa azimut itu untuk azimut itu adalah eh, bergerak dari sumbu Y positif ke sumbu X positif. Jadi bergeraknya seperti ini, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Dimana kalau misalkan kita ketahui di sini misalkan ada sebuah jarak D, nah di sini teman-teman pastinya bisa menghitung jarak di sumbu X-nya itu adalah menggunakan sin dan di sumbu Y-nya itu menggunakan cos. Seperti itu ya. Hati-hati jangan terbalik antara sin sama cos karena ini sangat penting ya teman-teman. Oke, aku lanjutkan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai persamaan nonlinier. Nah, maksudnya kita harus linearisasi itu bagaimana sih? Nah, jadi misalkan di sini ada beberapa fungsi ya, fungsi X, fungsi Y, dan fungsi Z. Nah, di mana di sini eh, X, Y, Z itu adalah parameternya. Ini itu adalah parameter. Nah, di mana nanti kalau misalkan teman-teman ada fungsi data ukuran, maka nanti data ukuran ini harus dilinearisasikan. Fungsinya ini harus pertama ini menggunakan nilai pendekatan X0, Y0, dan Z0. Nah, kemudian, tapi ini bisa nilainya nol apabila memang pendekatannya itu memang ke arah nol. Tapi kalau misalkan pendekatannya ke arah tidak nol, itu jangan diisi nol untuk fungsi X0, Y0, dan Z0 ini. Nah, kemudian ini eh, selanjutnya di sini kita membutuhkan turunan. Nah, ini tuh fungsinya itu diturunkan terhadap semua parameter yang ada. Walaupun misalkan di suatu persamaan ini, di fungsi ini itu tidak semuanya ada nilai parameter yang misalkan hanya X dan Y saja, sedangkan Z-nya tidak ada, nah itu tetap diturunkan terhadap Z juga. Nah, tapi karena tidak ada tidak ada parameter Z-nya ini, maka nanti ketika diturunkan terhadap Z, nanti nilainya akan nol. Jangan lupa ini turunannya menggunakan turunan parsial ya, teman-teman. Nah, kemudian dikalikan dx, dy, dz. Nah, seperti yang aku bilang tadi, pastinya kalau misalkan persamaan nonlinear itu pasti akan terus-menerus mengandung kesalahan. Jadi nanti untuk mendapatkan nilai terbaik, pastinya pada deret Taylor ini nilai dx, dy, dan dz itu harus nilainya minimum atau nol lah, atau mendekati apa yang namanya di bawah dari nilai pendekatan ini. Gitu. Makanya perlu dilakukan terus-menerus menggunakan eh, iterasi kalau misalkan persamaan nonlinear. Oke, aku lanjutkan. Oke, aku lanjutkan, teman-teman. eh oke. Nah, di sini kemudian tadi kita tahu ada perambatan kesalahan acak ya, teman-teman. Seperti teman-teman tahu, kesalahan itu ada tiga. Kesalahan itu ada tiga. Yang pertama itu kesalahan kasar. Kemudian ada kesalahan sistematis. Dan yang ketiga itu ada acak. Dimana kalau kasar itu pastinya eh, karena kesalahan dari yang mengukur atau pengambil data itu menyebabkan kesalahan kasar atau kesalahan misalkan kesalahan salah mendirikan alat atau bagaimana. Nah, sedangkan kalau sistematis itu kesalahan yang diakibatkan oleh konstanta. Nah, bedanya kesalahan kasar sama sistematis, kalau kesalahan kasar itu sifatnya tidak bisa di apa ya namanya? Nilainya itu pasti ada nilai yang sangat jauh dari nilai terdekatnya. Sedangkan kalau sistematis itu kalau misalkan dilakukan pengukuran berulang, pastinya akan membentuk kesalahan yang nilainya itu relatif sama. Kalau kasar itu pasti kesalahannya itu berbeda-beda tapi jauh.
Nah, sedangkan kalau kesalahan acak itu pastinya kesalahan misalkan diambil data itu kelompok datanya itu menyebar tapi tidak terlalu jauh lah, tidak seperti kesalahan kasar gitu. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman melakukan perhitungan kesalahan acak, hal yang pertama teman-teman harus lakukan itu adalah teman-teman harus menentukan model matematika atau persamaan matematis. Nah, berapa sih model matematika yang harus dibentuk? Nah, ini itu tergantung. Ini tuh tergantung dari yang ditanya itu berapa. Misalkan yang ditanya bisa aja ada satu, bisa aja ada dua. Nah, kalau misalkan ada dua, berarti teman-teman harus nyusun persamaannya juga ada dua. Kalau yang ditanyakan cuma satu, berarti hanya satu aja cukup. Gitu. Nah, kemudian yang pastinya teman-teman sebenarnya sebelum menentukan model matematika teman-teman harus mengetahui juga entar ini yang kedua model. Yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu apa apa parameternya dan apa apa yang namanya data ukuran itu apa aja. Nah, teman-teman harus tahu ini juga parameter itu apa yang dicari, kemudian N itu adalah data ukurannya ada apa aja. Misalkan ada sudut, misalkan ada sudut beta, kemudian ada jarak. Nah, itu harus tercatat. Nah, kemudian baru disusun model matematika berdasarkan data ukuran. Data ukurannya itu apa gitu. Jadi jangan kebalik ya. Untuk perambatan kesalahan acak ini eh, bukan menyusun data ukuran terhadap parameter, tapi menyusun parameter terhadap data ukuran gitu. Jadi persamaan yang dibentuk di perambatan kesalahan acak ini berbeda dengan yang dibentuk pada yang harus dibentuk pada HKT gitu ya teman-teman. Nah, yang pastinya kalau ini lebih mudah sih harusnya. Nah, kemudian yang ketiga baru teman-teman mengisikan matriks-matriks yang ada di sini. Nah, di mana kalau matriks sigma X, Y itu adalah varian kovarian data ukuran, jadi pengamatannya. Nah, kemudian kalau sigma UW itu matriks varian kovarian parameter itu yang dicari. Kemudian untuk G itu adalah turunan persamaan terhadap data ukuran. Oh iya, aku lupa ngingetin, perambatan kesalahan acak itu gunanya buat apa? Gunanya kita untuk mengetahui simpangan baku parameter gitu. Kita tuh pengen tahu simpangan baku parameter bagaimana. Kemudian kalau misalkan parameternya lebih dari satu, apakah ada korelasinya? Itu seberapa gitu. Nah, untuk simpangan baku parameter itu nanti bisa didapatkan dari sini dan sini. Kalau misalkan parameternya ada dua. Kalau parameternya sama cuma satu, berarti sigma UE-nya itu ya hanya sigma U aja sih. Kalau misalkan cuma satu ya. Cuma S U kuadrat aja gitu. Jadi nggak ada korelasinya. Jadi gitu ya teman-teman, itu tergantung parameter yang dicari itu berapa. Kalau misalkan cuma satu, teman-teman jangan terpaku sama matriks ini bentuknya 2 kali 2. Kalau misalkan ada tiga ya berarti 3 kali 3. Jadi teman-teman jangan terpaku sama yang ada di rumus ini. Ini semuanya tergantung bagaimana bagaimana soalnya nanti. Nah, tapi sepertinya kalau untuk data ukurannya kayaknya hanya maksimal jumlahnya dua karena kayaknya kalau lebih dari dua itu akan menyulitkan perhitungan nanti. Tapi kita tidak tahu juga, barangkali ada tiga juga bisa aja. Oke, aku lanjutkan. Oke, aku agak cepat yang jelas ini. Oke, selanjutnya perambatan kesalahan acak untuk nonlinier. Nah, sebenarnya nonlinier ini mirip-mirip eh, sama dengan cara linier tadi, yang pasti butuh linearisasi dan kemudian untuk nilai pendekatan juga diperlukan. Nah, kemudian nanti melakukan iterasi berkali-kali sampai mendapatkan nilai yang paling istilahnya paling dekat gitulah ya. Oke, akan aku lanjutkan. Nah, kemudian
Kemudian di sini ada bobot pengukuran terus sebenarnya rumusnya itu bagaimana? Nah, itu bobot pengukuran itu rumusnya itu adalah P kemudian dikalikan varian a priori dan ini itu adalah kalau kayak gini udah bentuknya bobot sih teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan secara itu P itu bobot itu sama dengan varian a priori. Varian a priori apa? Itu adalah anggapan awal, kualitas data awalnya itu kamu bagaimana. Nah, kemudian dikalikan dengan sigma L kuadrat. Nah, sigma L kuadrat itu apa? Itu tuh adalah varian kovarian dari data ukuran gitu. Salah bisanya sigma L kuadrat. Bentar-bentar. Maaf, teman-teman. Sigma L inverse. Jadi sigma L-nya nanti di inverse dulu, nanti baru dikalikan varian a priori. Oke, aku lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke HKT metode parameter. Nah, HKT metode parameter itu sama dibagi menjadi dua, linier dan non-linier. Nah, kalau linier itu pastinya akan mendapatkan nilainya dalam bentuk yang unik ya. Sedangkan kalau non-linier itu tuh pastinya hasilnya itu penambahan dari nilai pendekatan. Jadi pastinya hasilnya itu tidak persis benar banget, jadi perlu untuk melakukan iterasi gitu. Jadi penjelasannya sama aja, jadi aku next. Nah, kemudian apa aja sih stepnya yang harus dikerjakan pada HKT parameter? Nah, pertama banget teman-teman harus menentukan dulu N, U, N0, dan R. Tapi sebenarnya sebelum ini tuh teman-teman harus dulu sih bisa memvisualisasikan dulu, bisa menggambar bagaimana gambarnya apabila misalkan pada soal itu tidak tergambar itu teman-teman setidaknya harus menggambar biar teman-teman paham bagaimana konsep perhitungannya. Nah, kemudian teman-teman harus mencari N, U, N0, dan R. N itu apa? N itu adalah jumlah data ukuran. Nah, biasanya ini telah diketahui di soal berbentuk nilai atau simbolnya telah tervisualisasi. Maksudnya apa? Misalkan sudah diketahui, misalkan panjang L1 sama dengan bla 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 L2 bla bla bla. Nah, atau misalkan simbolnya sudah tervisualisasikan. Misalkan L1, L2, L3, L4. Nah, itu kan sampai L4, berarti ada 4 gitu. Atau misalkan ada Theta ada L juga. Berarti Theta 1, Theta 2, Theta 3. Terus habis itu L1, L2, L3. Tetanya tadi ada 3, L-nya ada 3. 3 tambah 3, 6. Gitu. Nah, kemudian untuk U itu adalah jumlah parameter. Nah, ini itu tergantung pada soal itu pengennya apa. Misalkan pengen koordinat X dan Y, atau pengen jarak, atau pengen sudut. Itu tergantung pada soal itu pengennya itu berapa. Tapi terkadang kita tidak perlu misalkan tidak perlu banget mengetahui semuanya. Misalkan di sini ada sudut seperti ini ya. Kemudian di sini ada data ukuran satu, 2, ada 4. Ini misalkan ini O, ini A, B, dan C. Misalkan yang pengen diketahui itu AOB, kemudian AOC-nya yang dalam ya, bukan yang luar ya. Kemudian atau misalkan AOC yang luar deh nggak apa-apa. Pengen diketahui itu yang pengen diketahui itu AOC misalkan AOC, kemudian AOB dan BOC misalkan. Nah, misalkan pada soal diketahui seperti ini, apakah semuanya harus dicari bisa dijadikan parameter? Ya bisa-bisa aja, tapi sebenarnya di sini teman-teman nggak harus untuk
menjadikan ketiga-tiganya itu sebagai parameter. Jadi untuk parameter itu cukup yang seminimum mungkin aja biar persamaan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Nah, misalkan kalau misalkan kita udah tahu AOB dan BOC kan teman-teman bisa tahu AOC kan dari 360 min AOB min BOC. Nah, oleh karena itu di sini bisa dipilih parameternya AOB dan AOB dan BOC aja. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak pengen AO, AOB dan BOC, bisa misalkan AOB dengan AOC ini juga bisa diketahui juga BOC-nya nanti. Nah, jadi jumlah parameter ini tidak harus teman-teman menyesuaikan banget. Jadi teman-teman mengira-ngira kira-kira jumlah parameter seminimum apakah yang dibutuhkan gitu loh, yang bisa untuk menjawab soal gitu. Nah, kemudian ada jumlah persamaan minimum. Nah, jumlah persamaan minimum itu di sini biasanya kalau metode parameter itu U sama dengan N0, biasanya sih gitu ya. Kalau misalkan enggak pun biasanya enggak jauh-jauh beda juga. Jadi biasanya tetap gini, misalkan U-nya ada 5, biasanya N0-nya juga ada 5 gitu. Nah, sedangkan kalau R itu adalah U pengukuran berlebih, itu tinggal N dikurangi N0 aja. Seperti itu. Nah, kemudian kita perlu menyusun persamaan data ukuran terhadap parameter. Nah, di sini jangan lupa yang disusun itu persamaan data ukuran. Kalau tadi yang disusun adalah persamaan parameter. Jadi jangan kebalik. Nah, kemudian di sini selanjutnya melakukan linearisasi persamaan dibentuk menjadi V sama dengan semua. Nah, di sini juga termasuk teman-teman bisa melakukan linearisasi di sini pada persamaan non-linear atau mungkin teman-teman bisa juga langsung memasukkan pada matriks A-nya. Tuh. Nah, itu teman-teman bisa mendapatkan X, A, P, V, dan nah, kemudian teman-teman bisa menyusun matriks X, A, P, V, dan F. Nah, tapi kalau matriks P ini jika dibutuhkan atau jika diketahui. Kalau misalkan beda tinggi, itu diketahui jarak, berarti harus bikin matriks P. Atau misalkan pengukuran jarak diketahui simpangan bakunya, itu berarti butuh matriks P. Nah, selanjutnya perlu menghitung matriks X kalau misalkan dibutuhkan. Terkadang biasanya kalau tidak diketahui angkanya cuma menyusun persamaan aja, menyusun matriksnya aja, itu teman-teman nggak usah khawatir. Tapi teman-teman tetap menuliskan rumus X itu apa. Rumus X itu min ATPA eh, min ATPA inverse dikali ATPF. Kalau misalkan nggak ada P-nya tinggal dihapus P-nya. Nah, kemudian menghitung V. Kenapa butuh menghitung V? Karena V itu nanti bisa menghitung varian a posteriori. Nah, kemudian varian a posteriori itu dibutuhkan untuk menghitung matriks simpangan baku. Nah, tapi untuk yang keenam ini opsional jika misalkan ditanyakan pada soal. Seperti itu. Oke, buat penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman tutor yang lainnya. Kalau misalkan teman-teman nanti misalkan ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di akhir. Oke, oke, aku serahkan kepada pengisi selanjutnya. Halo teman-teman, di sini aku melanjutkan dari Mas Ivan buat membahas eh, tugas terakhir yang diberikan Bu Yuli kemarin. Ya, aku share screen. Udah kelihatan ya teman-teman? Sebelumnya mungkin kan kalau dari soal yang kemarin kan tidak ada bobotnya, tapi kemarin katanya Bu Yuli minta soal yang ada bobotnya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa infokan bobotnya didapatkan dari mana. Oke, mungkin yang pertama aku mau bahas di nomor yang pertama, yaitu terkait sudut, di mana di situ tuh diketahui 4 sudut, yaitu sudut A, B, C, dan D. Dari soal kita mendapatkan 4 ukuran, yaitu sudut A, B, C, dan D. Kemudian untuk ukuran minimumnya, kita hanya perlu 2 ukuran sudut. Bisa A dan B, bisa A dan D, bisa terserah. Intinya hanya 2 ukuran untuk mendapatkan eh, semua sudutnya.
Kemudian untuk parameter yang dicari dari soal memang hanya dua, yaitu sudut A dan B, sehingga residunya ada dua. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa bentuk persamaan fungsional, yaitu ada persamaan pertama, V1 sama dengan sudut A terkoreksi dikurangi sudut A ukuran, kemudian selanjutnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menyusun matriksnya. Setelah itu bisa masuk ke step mencari X dengan rumus min A transpose PA inverse dikali A transpose PF. Jika memang di soal ini diketahui bahwa all measurement are uncorrelated and have the same precision, tidak berkorelasi dan memiliki presisi yang sama, maka bobotnya adalah satu atau matriks identitas satu itu. Kemudian teman-teman juga ketika step ini jangan lupa untuk memperhatikan tanda minus di depan ini karena kalau tidak hitungannya akan jauh berbeda. Setelah teman-teman mendapatkan X-nya, kemudian teman-teman bisa mencari V dengan AX plus F. Dan yang terakhir, sebelum terakhir, teman-teman bisa mencari matriks A posteriori dengan rumusnya V transpose PF per N min U. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa mencari matriks varian kovarian dari simpangan baku parameternya. Nah, buat mencari simpangan baku parameternya, teman-teman tinggal melakukan akar di diagonal di matriks varian kovarian. Oke, selanjutnya yang nomor 2, ini kasusnya sedikit berbeda, yaitu dengan jarak. Eh, Yaitu di sini diketahui ada 5 pengukuran jarak dari L1, L2, L3, L4, dan L5. Kemudian yang diminta adalah menghitung jarak AD terkoreksi. Nah, buat soal ini itu hanya diperlukan 3 pengukuran minimal untuk mengetahui jarak AD dan karena jarak minimalnya pengukuran minimalnya ada 3 maka parameternya juga 3 sehingga residunya ada 2. Nah, buat soal ini teman-teman juga diberikan parameter yang berbeda-beda ya setiap nomornya. Mungkin buat contoh aku ambil di AB, CD, dan BD. Nah, buat V1 yang di sini itu AB min L1, kemudian aku V2 yang di sini itu pakai BD min CD min L2, terus kemudian dan seterusnya hingga persamaan kelima. Terus kemudian teman-teman juga menyusun matriksnya dan eh, kalau diperhatikan ini X di sini dan parameter di sini aku susun berbeda. Jadi teman-teman juga perlu memperhatikan nantinya ketika menyusun matriks A untuk juga memperhatikan matriks X-nya disusunnya bagaimana. Terus setelah itu teman-teman juga seperti tadi menyusun em, untuk mencari matriks X dengan rumus seperti ini, kemudian ke step mencari residu, mencari matriks a posteriori, dan terakhir eh, mencari matriks varian kovarian dari parameternya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari tadi, pengukuran yang tidak berkelasi dan memiliki presisi yang sama, atau bobotnya adalah matriks identitas satu, itu ternyata matriks simpangan bakunya itu sama setiap parameternya. Terus kemudian buat nomor 3 ini soalnya elevasi ya. Dan di sini diketahui ada 6 persamaan ukuran. Nah, terus kemudian buat di sini yang menjadi parameter adalah titik B, C, D. Dan diketahui titik A elevasinya. Sehingga hanya perlu 3 pengukuran minimum untuk mengetahui tinggi ketiga titik tersebut. Sehingga residunya adalah 3. Eh, eh, Katanya di nomor ini ada bobotnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa infokan bobotnya didapatkan dari mana ya. Mungkin bisa teman-teman jawab atau memang tidak diberikan bobot ya. Oke, aku lanjutin aja deh. Eh Sebenarnya stepnya sama, kurang lebih. Dan dari menyusun matriks VAXF, kemudian mencari matriks X, kemudian mencari residu,
mencari matriks varian a posteriori, dan terakhir mencari matriks varian kovarian. Karena tadi eh, bobotnya tidak berkorelasi dan memiliki presisi yang sama, maka simpangan bakunya juga sama pada setiap parameternya. Mungkin buat pembahasan tugas terakhir yang diberikan Bu Yuli kemarin cukup akan akan dilanjutkan teman tutorial lain buat membahas latihan soal TS. Tes izin masuk ya teman-teman. Aku mau bahas contoh soal nomor 1 dan 2. Oke, yang pertama itu eh, mencari nilai kovarian XY dan bentuk matriksnya. Yang pertama diketahui korelasi X dan Y itu 0,05, terus simpangan baku X itu plus minus 2, simpangan baku Y plus minus 8. Kemudian yang ditanyakan menghitung nilai kovarian XY dan bentuk matriksnya. Yang pertama, nilai korelasinya itu R, yaitu 0,05. Terus simpangan baku X dan Y itu 2 dan 8. Terus bisa dikuadratin aja buat ngitung nilai variannya. Terus untuk mencari nilai kovarian itu bisa didapatkan dari persamaan korelasi. Bisa disusun kayak gini. R sama dengan ini nilai kovarian per simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Terus nilainya tinggal dimasukin aja. 0,05 sama dengan kovarian XY per simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Terus dihitung aja, hasilnya nilai kovariannya 0,8. Terus disusun aja matriks varian kovarian. Yang ini itu nilai variannya yang udah dihitung sebelumnya, yaitu 4 sama 64. Didapatkan dari simpangan bakunya dikuadratin. Terus nilai kovariannya ini, 0,8. Oke, terus selanjutnya untuk poin B, dilakukan pengukuran koordinat A, X, Y, Z dengan nilai simpangan baku X 5, simpangan baku Y 2, dan simpangan baku Z 8. Terus menyusun matriks bobot. Untuk penyusunan matriksnya seperti ini. P sama dengan varian a priori dikali matriks 1 per simpangan baku dikuadratkan. Terus untuk ini varian a priorinya itu sebenarnya bebas. Yang penting bisa untuk menyederhanakan nilai ininya supaya jadi bulat gitu. Ini kan awalnya 1 per untuk simpan baku X 1 per 5 kuadrat itu kan 1 per 25. Nah, kita cari nilai varian a priori berapa untuk mengalikannya supaya bisa jadi bulat. Ini 1600, kemudian dikali 1 per 25 itu hasilnya 64. Terus
dikalikan juga ke Y sama Z-nya. Oke, terus lanjut untuk soal yang nomor 2, ini terkait pengukuran koordinat U menggunakan metode pengamatan jarak dari 3 titik yang koordinatnya udah diketahui. Yaitu ini koordinat A, B, C. Biasanya untuk soal tentang koordinat itu kan belum linear. Nah, maka perlu dilinearkan terlebih dahulu. Terus diketahui juga jarak ini A ke U, B ke U, sama C ke U. Ini ya. Terus yang ditanyakan ada 4 poin. Yang pertama, itu mencari N, N0, U, dan R. Yang pertama itu untuk N, itu eh, bisa dilihat dari berapa jumlah persamaannya. Ini kan terdapat pengukuran jarak ABCKU, itu kan ada 3. Dari A ke U, B ke U, dan C ke U. Nah, maka nilai N-nya itu 3. Terus N0-nya itu dari koordinat ABC dan jarak D1, D2, D3 itu kan udah diketahui. Nah, yang ditanyakan itu kan koordinat titik U. Nah, sebenarnya bisa untuk mencari koordinat U-nya itu bisa dari AU aja dan BU aja gitu. Kayak yang tadi udah dijelasin sama Mas Ivan. Nah, maka NU-nya itu 2. N0-nya itu 2. Terus U-nya itu kan yang kita cari itu kan koordinat. Koordinat itu kan ada 2, yaitu X sama Y, maka U-nya 2. Terus untuk R redundansi, N min N0 itu sama dengan 1. Terus selanjutnya menyusun matriks A, P, X, dan F. Nah, yang pertama itu menyusun persamaan ukuran terlebih dahulu. Kan udah diketahui jarak. Jadi bisa ditulis persamaan 1 ini jarak dari A ke U ditambah residu. D1 itu kan ini jarak dari A ke U. Terus bisa disusun persamaan ukuran pakai rumus jarak seperti biasa, yaitu akar dari XU min XA kuadrat ditambah YU min YA kuadrat. Terus untuk F2 dan F3 sama aja. Untuk F2 itu akar eh, XU min XB ditambah YU min YB. Terus untuk F3 akar XU min XC kuadrat ditambah YU min YC kuadrat. Nah, karena kan ini belum linear ya, jadi perlu dilakukan linearisasi terlebih dahulu. Caranya itu pertama kita hitung dulu F10, F20, dan F30. Ini. Nah, F10, F20, F30 itu apa? Itu merupakan persamaan ukuran yang menghitungnya itu pakai nilai pendekatan. Nah, bisa ditulisnya itu dicari dulu F10-nya. Ini 10 sama dengan X0 min XA kuadrat ditambah Y0 plus YA kuadrat. Nah, X0-nya ini pakai ini. Untuk XU0 sama Y0-nya itu bisa diganti 0. Ini untuk nilai pendekatan aja. Sebenarnya buat X0 sama Y0-nya itu bebas, tapi buat mempermudah itu bisa dikasih nilai 0 aja. Nah, setelah dari persamaan ini ditambah ini kan sebelumnya cari F10, F20, sama F30. Nah, setelah itu ditambah sama ini, yaitu
turunan persamaan terhadap parameter untuk mencari matriks A ini. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu gimana cara penurunannya, turunan persamaan ini terhadap parameter XU dan YU. Ini misalnya ini buat cara penurunannya. Nah, misalkan kan untuk persamaan jarak, itu akar XU min X kuadrat ditambah YU min Y kuadrat. Kalau akar itu kan pangkat setengah. Nah, terus ini diturunkan aja, jadinya ke depan setengah, terus sisanya itu min setengah. Nah, terus ini hasil penjabaran dari ini. Nah, terus misal mau menurunkan turunan persamaan D terhadap parameter XU. Nah, berarti cari yang ada nilai XU-nya. Ini dilihat dari sini aja. Yang pertama itu setengah. Untuk konstanta ini tetap setengah. Terus ini XU kuadrat itu diturunkan jadi 2XU. Terus dikurangi ini min 2XU XA diturunkan terhadap XU, berarti XU-nya hilang. Nah, jadi tinggal min 2XA. Terus pernya ini kan pangkat min setengah. Nah, itu kan bisa jadi 1/per ya. Nah, 1/per yang ini yang udah dijabarin itu kan jarak sebelumnya ya, yang sama awal ini. Nah, dari situ itu bisa ditulis aja D gini untuk jarak. Terus ini dicoret aja, terus hasilnya seperti ini. Nah, terus kalau misal mau diturunkan terhadap parameter XA, yang ini ya, itu sama aja sebenarnya. Konstanta setengah itu tetap ditulis, terus diturunkan terhadap XA. Yang pertama ini di sini diturunkan terhadap XA, berarti tinggal min 2XU ditambah 2XA. Ini ya. Ini 2-nya diturunin jadi 2XA, terus yang ini jadinya D untuk yang per jarak ini. Terus tinggal dicoret aja 2-nya. Nah, untuk ciri khas aja kalau yang diturunin terhadap parameter yang di belakang itu biasanya ada minusnya. Oke, lanjut. Ini kalau udah nyusun matriks A, terus selanjutnya ngitung bobot dari simpangan baku yang udah diketahui. Yaitu ini ya. Ini, sama ini. Itu bisa langsung ditulis aja. Untuk perhitungannya itu kayak yang nomor 2 ini ya. Cari nilai varian a priori berapa supaya nanti hasil akhir bobotnya itu jadi bulat. Terus menyusun matriks X yang tadi kan dari parameter yang dicari yaitu DXU sama DU. Terus selanjutnya menyusun matriks F, matriks sisa itu D10 ini sama ya kayak gini. Tapi untuk XU YU-nya itu pakai 0 karena sebagai nilai pendekatan.
Nah, kalau yang D1-nya itu XU sama YU-nya pakai yang diketahui di soal. Selanjutnya, menyusun matriks varian kovarian. Ini sama aja kayak yang ini sebelumnya, nomor 1. Nah, ini untuk mencari inverse, itu rumusnya kayak gini ya. 1 per determinan dikali adjoin dari matriks AT A transpose PA. Nah, untuk perkalian matriks ini harus urut ya ngaliinnya karena biar hasil akhirnya benar gitu. Terus hasilnya seperti ini. Nah, kalau misal nilai varian kovariannya itu benar, bisa dilihat aja dari diagonal yang ini. Kalau misal nilainya sama, itu udah pasti benar. Terus yang terakhir, cari simpangan baku parameter. Ini tinggal diakarin aja nilai eh, DXU sama DU. Ini varian, berarti tinggal diakarin yang ini sama ini aja. Udah, nah terakhir itu jangan lupa dikasih penjelasan biar eh, jadi nilai tambah aja gitu. Oke, bisa dilanjutkan ke tutor yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Jadi, diketahui itu pengukuran sifat datar seperti pada gambar di samping, di mana tinggi P4 sama dengan 105,25, HP1 sama dengan 107,50, HP5 sama dengan 101 meter, di mana data ukurannya tertera pada tabel berikut. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu yang pertama, tentukan nilai N, N0, dan R. Kedua, tentukan tinggi titik P2 dan P3 menggunakan bobot. Dan yang ketiga, menghitung residu masing-masing data ukuran. Yang keempat, menghitung varian a posteriori. Dan yang kelima, menghitung matriks varian kovarian parameter. Nah, tadi yang pertama diketahui data ukuran HP4, HP1, dan HP5. Dan yang ditanya itu HP2 dan HP3. Nah, untuk mencari nilainya, maka pertama itu kita menentukan nilai dari N, N0, dan R. Di mana N itu adalah data ukuran. Data ukuran bisa dilihat pada tabel tersebut, di mana tuh ada sebanyak 6 data ukuran. Jadi data ukurannya tuh ada 6, yaitu delta H1, delta H2, delta H3, sampai delta H6. Nah, selanjutnya N0 itu adalah jumlah ukuran lebih, yaitu 2. Di mana untuk menentukan nilai dari titik tinggi HP2 dan HP3, kita bisa menggunakan nilai dari tinggi eh, nilai dari beda tinggi delta H1 dan delta H2. Terus selanjutnya R. R itu redundan atau jumlah ukuran lebih, di mana rumusnya itu N dikurang N0. Jadi itu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai dari titik tinggi, nilai dari tinggi titik P2 dan P3. Kita menggunakan HKT metode parameter. Yang pertama kita harus membuat atau menentukan persamaan ukuran terlebih dahulu, di mana delta H1 plus V1 sama dengan HP1 dikurangin dengan HP2. Nah, ini tuh didapatin dari rumus yang ini tuh dilihat dari arah dari tanda panah yang ini, di mana dia akan menuju dari P2 menuju P1. Jadi nanti kalau misalnya dibikin persamaan, berarti dari HP1 dikurangin dengan HP2.
gitu. Nanti dibuat persamaannya sebanyak 6 buah persamaan. Selanjutnya dibikin persamaan seperti ini. Jadi yang di ruas sebelah kiri itu cuman ada cuman ada dari residu doang. Ini tuh nanti dimasukin nilai dari misalnya tuh V1 sama dengan HP1 dikurangin dengan HP2 dikurangin dengan DH1 karena yang di sebelah kiri itu cuma ada V1 doang. Jadi nanti V1 sama dengan min HP2 ini nanti akan dicari. Selanjutnya ditambah dengan 106,16. Nah, ini tuh diperoleh dari nilai dari HP1. Jadi nilai dari HP1 tadi kan 107,5. Nanti kita kurangin dengan beda tinggi H1, di mana itu bisa kita lihat dari tabel. Nah, tabelnya itu kan delta H1 itu kan dari P2 ke P1, 1,34. Jadi itu nanti yang 107,5 ini dikurangin dengan delta H1 diperolehnya 106,16. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya kita menentukan matriks A. Jadi matriks A itu adalah turunan persamaan terhadap parameter. Nah, jadi kan persamaannya tuh turunan persamaan atau data ukuran terhadap parameter. Nah, jadi kan data ukurannya tuh ada 6. Jadi nanti matriksnya itu ukurannya tuh 6 baris dan 2 kolom. Nah, yang pertama kita turunin dulu terhadap HP2. Jadi yang persamaan ini tadi diturunin terhadap HP2. Nah, HP2 kan di sini nilainya minus HP2. Jadi itu nanti kalau diturunin nilainya minus 1. Sementara kalau HP3 kan gak ada nilainya di sini. Berarti dia itu nanti 0. Begitu seterusnya sampai terbentuk matriks 6 kali 2. Selanjutnya, setelah kita menentukan nilai dari matriks A, kita bisa menentukan nilai dari matriks A transpose. Dimana kalau transpose itu kan kebalikan. Berarti kalau ini ukuran matriksnya 6 kali 2, berarti kalau A transpose itu matriksnya 2 kali 6. Artinya ada 2 baris dan 6 kolom. Nah, selanjutnya kan tadi ditanyain kalau misalnya ada bobot. Nah, jadi bobot itu tuh matriksnya tuh simetris. Jadi eh, ukuran kali ukuran. Jadi 6 kali 6. Nah, karena di kasus beda tinggi ini tuh yang diketahui jarak, berarti untuk membentuk matriks bobot ini 1 per jarak. Nanti berarti 1 per D1, berarti 1 per 4, berarti 0, yang diagonal utama. Selanjutnya kita membentuk matriks residu atau matriks F. Di mana matriks F ini tuh sisanya. Jadi tuh yang tadi tuh kan yang udah dibikin matriksnya itu matriks U. Nah, jadi tuh yang sisanya itu berarti cuman misalnya kalau ini kan udah jadi bagian dari matriks U. Jadi F1 itu HP1 cuman HP1 dikurangin dengan DH1. Karena HP2 ini udah termasuk ke dalam matriks parameter. Pokoknya tuh F ini matriks sisa. Nah, didapat nilainya tuh segini. Selanjutnya, kita menentukan matriks F. Di mana matriks F itu kan rumusnya min ATPA inverse dikali ATPF. Jadi, kita pertama menghitung A transpose dikali P. Di mana A transpose sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita kalikan dengan matriks bobot tadi. Diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya matriks yang hasil ini tadi selanjutnya dikali dengan matriks A. Di mana matriks A itu yang ini. Selanjutnya kita mendapatkan matriks ATPA. Selanjutnya untuk mencari ATPA inverse, nanti tinggal di inverse, di mana rumus inverse itu 1 per determinan dikali adjoint matrix. Di mana ini tuh, kalau misalnya determinan berarti matriks diagonal utama dikurangin dengan matriks selain diagonal utama.
Terus diperolehnya segini. Terus dikali adjoinnya. Terus selanjutnya min ATPA inverse tinggal dikasih tanda minus. Terus kita menentukan matriks ATPF, A transpose ini, ATP dikali dengan matriks F. Selanjutnya kita bisa mengalihkan antara hasil dari matriks ini dengan matriks yang ini, di mana diperoleh nilai X-nya itu 106,156 dan 102,5. Jadi yang ini tuh sebagai delta delta sebagai tinggi titik P2 dan ini sebagai tinggi titik P3. Nanti tuh jangan lupa dibikin jadi tinggi titik P2 berapa meter dan jangan lupa satuan. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai dari residu atau matriks V-nya. Dimana rumus V itu kan AX plus F. Terus nanti kita eh, kalikan matriks A yang udah kita peroleh di awal ini, terus dikalikan dengan isi dari matriks X yang ini. Nanti diperoleh hasilnya berapa. Terus F itu isinya ya cari tadi. Selanjutnya diperoleh nilai residu untuk masing-masing data ukuran. Dan jangan lupa kita bikin jadi, terus jangan lupa satuannya tuh meter. Selanjutnya kita menentukan nilai varian a posteriori. Nah, rumus varian a posteriori itu VT PV dibagi R, di mana matriks residu kan udah kita dapatkan tadi, yang ini. Terus nanti ini tuh tinggal ditranspos, habis itu dikali matriks P, dan dikali dengan matriks P lagi. Terus dibagi dengan R. Selanjutnya didapatkan nilai varian a posteriorinya segini. Terus selanjutnya mencari matriks varian kovarian. Terus selanjutnya kita kan disuruh mencari nilai dari simpangan baku titik titik P3. Nah, jadi tuh kita mencari terlebih dahulu matriks varian kovarian parameter. Nah, rumusnya itu matriks varian a posteriori dikali dengan ATPA inverse, di mana a posteriori itu udah kita dapatkan nilainya dari yang ini tadi. Terus dikali ATPA inverse. ATPA inverse tadi udah kita cari juga. Jadi tuh kita untuk mempermudah teman-teman nantinya bisa dibikin step by step gini. Jadi mencari ATP dulu, ATPA, kemudian ATPA inverse gitu selanjutnya. Terus didapatkan hasilnya tuh segini, di mana nilai yang diagonal utama ini tuh berarti nilai dari tinggi titik P2, yang ini tinggi titik P2 dan ini tinggi titik P3. Dan sementara selain diagonal utama yang ini itu sebagai varian kovarian. Jadi diperoleh simpangan baku tinggi titik P itu akar dari 0,000566 karena yang nilai yang ini tuh masih berupa varians. Sementara yang ditanyain simpangan baku. Gitu sih, sekian dari aku. Tes tes oke. Oke, balik lagi ke aku ya teman-teman. Aku lanjutkan untuk pembahasan untuk soal 2024. Di sini aku akan membahas soal nomor eh, yang cukup beda daripada soal sebelumnya. Sebentar sebelumnya, aku izin share screen dulu.
Oke, udah terlihat ya teman-teman. Oke, di sini tahun 2024 ada soal seperti ini. Sebenarnya mirip sama yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Putri ya. Eh, untuk yang nomor satu ini diberikan varian X sama dengan 1. Ini varian ya teman-teman, bukan X-nya sama dengan 1. Dan Y sama dengan 4. Ini juga varian. Nah, dan korelasi dari X dan Y adalah 0,01. Buatlah matriks kovarian X dan Y. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk membentuk matriks varian kovarian, teman-teman membutuhkan pertama membutuhkan varian dari masing-masingnya yaitu X dan Y, itu butuh varian 2-nya. Kemudian juga membutuhkan kovariannya juga, SXY dan SYX. Nah, untuk XXY dan SYX ini sama aja, teman-teman. Jadi, kalau misalkan udah teman-teman menemukan SXY, itu sudah mendapatkan juga SYX juga. Nah, kemudian untuk SXY itu cara menghitungnya mudah, tinggal R dikalikan simpangan baku X dikalikan simpangan baku Y. Nah, berarti kan ini korelasinya kan 0,01, berarti ini 0,01 dikali akar, akar berapa? Akar 1 dikalikan akar 4. Berarti nanti diperoleh 0,01 dikalikan, ini 1 ya, kali 1 kali 2. Berarti hasilnya itu adalah 0,02. Nah, nanti teman-teman mendapatkan matriks varian kovarian ya berbentuk seperti ini. Ini 1, yang ini 4. Kemudian ini nilainya itu adalah 0,02. Yang ini juga 0,02. Nah, kemudian untuk nomor 2 ini menggunakan data nomor 1 tentukan matriks P jika diketahui varian a priori 1,5. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya nggak tahu jelas ya. Ini kita menggunakannya itu kovariannya atau tidak. Tapi kalau misalkan menggunakan kovarian yang sudah ditentukan pada nomor 1, itu menggunakan rumusnya seperti ini. P sama dengan A0 kuadrat sigma L diinverskan. Jadi ini matriks varian kovariannya diinverskan. Atau jika misalkan di sini hanya menggunakan varian X dan Y saja, ini teman-teman bisa menggunakan dengan rumus P sama dengan A0 kuadrat. Kemudian ini udah tinggal varian. Dan ini seper varian. Tapi kalau misalkan kita menggunakan matriks varian kovarian itu harus menggunakan persamaan ini, di mana ini harus dilakukan inverse. Oke. Nah, semoga teman-teman paham penjelasan aku tentang ini. Aku akan lanjutkan ke ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya itu mudah, teman-teman. Jadi soalnya itu ketahui azimut PQ adalah 60 derajat, kemudian jarak P ke Q itu adalah 100 meter dengan simpangan baku azimut 1 detik dan simpangan baku jarak 0,1 meter. Koordinat P itu diketahui 10,10, hitunglah koordinat Q beserta simpangan bakunya. Nah, teman-teman di sini bisa tahu berarti di sini parameternya apa aja? Parameter itu hal yang harus dicari yaitu adalah koordinat Q. Koordinat Q itu apa aja? Ada XQ dan ada YQ. Nah, kemudian di sini teman-teman em, menyusun beberapa yang diketahui. Di sini diketahui azimut PQ, diketahui jarak dari PQ beserta dengan simpangan bakunya juga ya. Nah, sebenarnya di sini juga harusnya dicantumkan juga koordinat P-nya itu berapa di sini. Nah, kemudian selanjutnya menyusun model matematika.
Nah, jangan lupa karena di sini yang diketahui azimut bukan sudut, berarti di sini bentuknya itu akan seperti ini. Misalkan ini adalah P, dan ini adalah, entar ini sumbu Y, ini sumbu X, misalkan ini adalah P, dan ini adalah Q, maka azimutnya itu adalah yang ini. Ini adalah azimut. Nah, kalau ini azimutnya berarti X itu yang menggunakan sin, dan Y itu yang menggunakan cos. Nah, kemudian selanjutnya menghitung nilai XQ dan YQ terlebih dahulu. Ini kita mau ngitung XQ YQ-nya dulu atau mau ngitung matriksnya dulu, terserah. Kalau misalkan mau ngitung nilai XQ YQ-nya dulu juga boleh. Ini tinggal 10. Karena tadi sudah disusun persamaannya 10 ditambah 100 sin 60 derajat. Dan kalau ini cos 60 derajat diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman kalau nilainya akar 3 akar 3 itu langsung aja hasilnya untuk koma-koma aja nggak apa-apa ya teman-teman. Jangan ditulis akar 3 gitu. Jadi langsung gini aja bentuknya. Nanti diambil 3 angka di belakang koma udah cukup. Nah, kemudian menyusun matriks. Nah, untuk menyusun matriks ini teman-teman, pertama teman-teman bisa menentukan dulu G-nya itu apa. Sigma X G-nya itu apa, terus habis itu G-nya apa, sigma alpha D-nya itu berapa, dan GT-nya apa. Nah, di sini sigma X G-nya itu berbentuk seperti ini, yang pastinya yang di sisi sebelah sini adalah simpangan variannya, kemudian yang di sini itu adalah kovarian. Nah, kemudian di sini yang pasti ini eh, teman-teman harus hati-hati kalau di sini antarin aku balik ini harusnya D alpha ya. Harusnya D alpha. Nah, ini kalau misalkan yang di sisi kiri di kolom 1 itu adalah D, yang atas D, berarti yang bawah juga harus D. Kalau yang atas diturunkan terhadap alpha, yang di bawah juga harus diturunkan terhadap alpha. Kemudian baris ini menunjukkan X sama seperti yang di sini. Kemudian yang bawah itu Y sama seperti yang di sini juga. Oke, nah kemudian untuk ininya yang diisikan hanya karena tidak diketahui korelasinya, berarti yang diisikan hanya diagonalnya aja. Nah, hati-hati karena di sini 1 detik itu kan satuannya masih apa ya namanya tidak tidak cocok dengan meter, jadi harus dijadikan radian dulu. Nah, dijadikan radian kan itu dibagi dengan roh detik. Nah, berarti ini dibagi sama ini gitu. Nanti mendapatkan hasilnya. Itu sekitar 4,8 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian di sini kan kita udah ini kita menurunkan ya persamaan X terhadap D. Nah, ini kan D diturunkan terhadap D, berarti ini sisanya sin alfa. Karena ini nggak ada D-nya, nanti X, P, Y-nya hilang ya. Nah, ini sin alfa dan yang di bawah cos alfa. Kemudian yang di sebelah kolom kedua itu turunan dari sin itu kan adalah cos. Kemudian turunan dari cos itu adalah sin. Nah, D-nya itu tetap ya, teman-teman. Karena ini bentuknya kali bukan jumlah. Kalau jumlah itu baru tidak tetap. Maksudnya kalau misalkan ini D-nya plus itu berarti kan jadi 0 ya. Nah, tapi kan kalau ini karena perkalian jadi nanti D-nya tetap ngikut di sini. Kalau cos itu min sin alfa. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa coba hitung sendiri hasilnya itu berapa. Tapi stepnya udah aku jelasin seperti ini. Oke, selanjutnya akan aku jelaskan mengenai soal UTS tahun 2023. Sebenarnya ini nggak sama persis, tapi menurutku mirip sih dari ingatanku. Kayaknya soalnya kayak gini. Nah, jadi ada bentuk sudut seperti ini, ada diketahui beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Nah, di sini dilakukan pengukuran sudut pada sudut-sudut tersebut, kemudian menentukan nilai sudut AOB dan BOC. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini dilakukan pengukuran sudut beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Berarti ini sudah jelas ini adalah
untuk mengetahui N. Nah, kemudian untuk menentukan nilai sudut AOB dan BOC. Nah, di sini berarti teman-teman sudah bisa menentukan bahwa ini adalah U. Sebenarnya gitu aja. Nah, berarti di sini kita udah dapat jumlah ukurannya itu adalah 4 dan jumlah parameternya itu adalah 2. Nah, buat N0-nya berapa? Nah, sebenarnya di sini udah jelas yang dipengenkan AOB sama BOC. Untuk AOB sendiri kita hanya membutuhkan satu data aja cukup, misalkan beta 3. Nah, kemudian untuk BOC ini cukup membutuhkan satu data aja juga cukup, itu membutuhkan beta 2 aja juga bisa. Atau apabila dikombinasikan bisa B3 dan B4. Nah, jadi minimumnya itu adalah buat N0-nya itu adalah sama dengan U, yaitu 2. Nah, kemudian kita diminta membentuk model fungsionalnya. Nah, ini jangan karena nggak ada angkanya, jangan kalian kira ini bukan ukuran. Jadi ini adalah pengukuran juga, tapi ini emang dikerjakan hanya bentuknya persamaan-persamaan matriks saja, nggak dihitung sampai akhir gitu. Oke, nah kemudian kita susun model fungsionalnya, itu beta 1, itu ada 360 derajat min AOB min BOC. Jangan lupa model fungsional itu data ukuran terhadap parameter. Nah, kemudian beta 2 plus V2 sama dengan BOC, beta 3 ditambah V3 sama dengan AOB, beta 4 plus V4 sama dengan AOB plus BOC. Nah, ini berdasarkan bentuk, bentar teman-teman, kenapa udah terima kasih. Oke, jadi seperti ini yang seperti di gambar, aku menyesuaikan yang ada di gambar ini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman menyusun dalam bentuk V sama dengan. Nah, kemudian selanjutnya menyusun matriks biar mudah. Sebenarnya kan kalau di soal disuruhnya A dulu. Nah, biar mudah teman-teman bisa nyusunnya X dan V dulu juga boleh. Kalau V kan berarti V1, V2, V3, V4. Kemudian untuk matriks X itu kan AOB dan BOC. Oh ya, untuk simbolisasi ini teman-teman nggak harus pakai AOB BOC. Teman-teman bisa menggunakan yang lebih sederhana. Misalkan alfa 1 dan alfa 2. Tapi yang pastinya diberi keterangan. Alfa 1 itu menunjukkan sudut AOB. Kemudian alfa 2 menunjukkan sudut BOC gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan AOB BOC mungkin kepanjangan ya, boleh pakai kayak tadi. Atau mungkin bisa juga menggunakan beta 2 atau bisa juga menggunakan beta 2 terus dikasih hiasan di atasnya seperti ini, dikasih mahkota juga boleh untuk menandakan itu adalah parameter. Tapi yang pasti beta 2-nya sendiri itu digunakan sebagai data ukuran ya. Gitu. Nah, jadi untuk simbolisasi parameter sebenarnya nggak ada masalah, yang penting teman-teman ngasih keterangan aja. Nah, kemudian untuk matriks A-nya, nah kan karena di sini baris pertamanya itu adalah AOB, berarti kolom pertama dari matriks A itu diturunkannya terhadap AOB. Nah, ini diturunkan terhadap AOB min 1. Kemudian nah, ini kan V untuk yang ini diturunkan terhadap AOB kan min 1. Kemudian ini 0. Kemudian ini 1. Kemudian ini 1. Nah, kemudian yang kedua, baris keduanya ini kan BOC. Berarti kolom kedua ini diturunkan terhadap BOC. Nah, ini min 1. Kemudian ini adalah 1. Kemudian karena ini nggak ada BOC-nya persamaan 3 maka 0. Kemudian persamaan 4 itu plus berarti ini 1. Kemudian F itu udah tinggal sisanya aja yang nggak ikut. Maksudnya apa? Berarti dari nilai-nilai di sini yang bukan merupakan parameter dimasukkan sini. Contohnya seperti 360, kemudian beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4. Gitu. Nah, untuk sebenarnya di sini cuma nyusun matriks aja. Tapi di sini langkah baiknya teman-teman bisa menyusun rumusnya juga. Seperti itu. Oke, buat penjelasan aku cukup sekian. Nah, sebelum kita mungkin mengakhiri semua ini, maksudnya mengakhiri tutor hari ini, mungkin teman-teman silakan apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan.
Mungkin aku bakal bacain beberapa pertanyaan ya yang ada di Google Form. Di sini ada apakah UTS besok boleh menggunakan kalkulator? Biasanya sih boleh teman-teman, tapi teman-teman apakah Nah, tapi teman-teman coba ingat-ingat apakah di kelas ibunya sudah pernah membahas menggunakan kalkulator atau enggak. Tapi biasanya sih boleh ya. Aku lupa dulu kita boleh apa enggak. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Oke, untuk record nanti bakal di-share. HKT matrix yang menggunakan bobot. Sebenarnya HKT matrix yang menggunakan bobot. Tadi udah dijelaskan ya sama Hasya kayaknya. Yang eh yang beda tinggi yang di contoh soal ke berapa ya tadi? Contoh soal ketiga itu kan pakai bobot ya. Nah, jadi udah dijelasin untuk yang menggunakan bobot. Nanti bisa teman-teman pahami lagi. Oke, terus aku lihat di sini teman-teman mengisikan materi mana yang belum dikuasai itu paling banyak itu di HKT nonlinier, sekitar 81% dari pengisi dari responder itu belum menguasai dengan baik HKT parameter nonlinier. Nah, mungkin teman-teman di sini aku kayaknya tahu mungkin teman-teman kesulitannya itu di mana yaitu kemungkinan itu di nyari parameter pendekatan ya. Nah, sebenarnya buat nyari parameter pendekatan tuh apa ya namanya? Se apa ya? Hmm, tergantung soal dan memang ada banyak tipe. Tadi salah satunya udah dijelasin juga yang menggunakan eh, apa ya namanya menggunakan kosinus ya teman-teman. Nah, atau misalkan teman-teman sebenarnya nilai pendekatan nggak harus kayak gitu juga boleh. Sebenarnya pakai 00 itu juga boleh, tapi kayaknya kurang kurang oke gitu loh. Kurang oke hasilnya. Nanti hasilnya perlu untuk iterasinya berkali-kali. Kalau misalkan udah didekati itu biasanya hasil iterasinya itu cukup sekali aja. Nah, tapi biasanya buat soal yang nonlinier di UTS ini teman-teman nggak perlu iterasi. Jadi teman-teman ngitungnya sekali aja gitu. Karena itu cukup menghabiskan waktu ya teman-teman. Mungkin aku mau nambahin sedikit tips untuk UTS besok bagaimana biar bisa mengerjakan semuanya. Jadi kalau dari saranku, pertama teman-teman pasti biasanya sih jadwalnya 2 jam ya. 2 jam waktu pengerjaan. Nah, 2 jam itu nanti misalkan ada 3 soal. Nah, 3 soal itu biasanya itu
ngasihnya itu lengkap. Biasanya itu ada perambatan kesalahannya ada. Kemudian metode parameter yang menggunakan bobot biasanya yang menggunakan bobot itu biasanya yang linear. Kemudian yang tidak menggunakan bobot itu biasanya yang non-linear. Biasanya gitu ya, polanya mirip-mirip setiap tahunnya. Nah, kemudian nanti buat pembagian ngerjain itu bagaimana? Teman-teman targetin aja waktunya. Kalau misalkan emang berniat jawab semuanya ya teman-teman. Itu targetin untuk soal yang selain non-linear itu bisa dikerjain dalam waktu di bawah 40 menit. Nanti sisanya bisa buat ngerjain jangan 40 menit kayaknya kebanyakan. Under 30 kalau bisa sih yang perambatan kesalahan under 30 menit kemudian sisanya bisa digunakan buat ngerjain HKT gitu. Jadi eh, emang nanti bakal capek nulisnya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan teman-teman mau ngasih penjelasan nggak usah panjang-panjang langsung ke intinya aja. Karena itu cukup menghabiskan waktu juga. Seperti itu. Emang waktunya cukup sempit, jadi kayak teman-teman dapat soal itu kayak nggak dikasih waktu buat mikir, jadi kayak emang habis lihat soal kayak udah langsung, oh aku harus gini 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 gini. Nah jadi tipsnya biar teman-teman bisa langsung kayak gitu, pas lihat soal teman-teman langsung mikir, N itu apa sih, U-nya itu apa sih, kemudian ada berapa sih gitu, langsung tulis aja. Terus habis itu biasanya kalau teman-teman udah tahu apa aja N-nya, apa aja U-nya, teman-teman, oh berarti model matematisnya itu gini gini gini. Nah, soalnya itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang ditugasin, jadi kayak mirip-mirip gitu loh. Jadi teman-teman insya Allah semoga bisa sih. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan, apakah harus di-inverse dulu baru dihitung? Oke, kalau misalkan ATPA inverse itu teman-teman harus ATPA atau misalkan ATA itu kan dikalikan dulu, nanti hasilnya diinverskan, baru dikali min satu gitu. Terus buat ATF atau ATPF bisa dihitung sendiri, dikalikan dulu sendiri juga bisa. Nanti kalau dikalikan itu hasilnya sama kok. Atau mungkin ada yang mau bertanya via chat, teman-teman. Kalau untuk materi perambatan kesalahan acak, HKT parameter linier sama menentukan UN, N0, dan R, di sini cuma 30% sih. Untuk gimana biar bisa menguasai, teman-teman banyakin latihan soal aja. Teman-teman mungkin bisa mengerjakan soal tahun lalu, bisa mengerjakan soal tahun lalu dulu sendiri, terus nanti baru dicek jawabannya atau stepnya di rekaman tutor ini. Nanti hasilnya bener enggak gitu. Atau mungkin bisa dibandingkan sama teman teman kalian sendiri, terus habis itu dibandingkan hasilnya bener apa enggak gitu sih. Eh, Masih ada waktu buat belajar teman-teman, jadi tetap semangat buat belajar hitung perataan ya. Oke, apakah tidak ada yang ditanyakan? Oh, ada yang bertanya. Apakah ada fitur inverse di kalkulator? Tidak, tidak ada. Jadi bisa berlatih untuk menghitung inverse itu bagaimana. Nah, biasanya itu buat dihitung inverse itu udah 2 kali 2 kok. Jadi insya Allah mudah seperti itu.
Oke, apakah ada yang ingin tanyakan lagi atau mungkin teman-teman tutor apakah ada yang mau menambahkan lagi? Oke, buat pertanyaan aku tunggu sampai 5:05 ya teman-teman. Oh iya, mengingatkan untuk teman-teman bisa berlatih untuk menulis cepat, menulis cepat, tapi tulisannya tetap bisa dibaca ya. Karena kalau misalkan tulisannya nggak bisa dibaca, itu bisa mengurangi nilai juga. Jadi diusahakan misalkan angka bisa dibedakan, kemudian misalkan huruf-huruf juga bisa dibedakan sama angka. Jadi seperti itu sih. Oke, untuk waktu sudah menunjukkan waktu 17:05. Eh, dari tim tutor mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau menyempatkan hadir pada pertemuan tutorial hari ini. Kami juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nilai teman-teman bisa maksudnya semoga teman-teman bisa mengerjakan UTS besok dengan baik dan lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, teman-teman, karena tutorial hari ini sudah selesai, teman-teman dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekamannya nanti akan kami kirim nanti malam ya, karena membutuhkan proses untuk ekstraksi. Terima kasih.